Yo guys, welcome to my channel, Wibu 100%. Siap untuk kelanjutan perjalanan Rudeus, Aries, dan Ruijerd? Tanpa berlama lagi, Hajime Masho. Back to the story, ketika Rudeus sadar, ia sudah berada di dalam penjara yang strukturnya sangat kokoh. Singkat cerita, Gies, sang prajurit hewan, membawa Rudeus sebagai tahanan. Dengan kecepatan tinggi, mereka melesat melewati hutan yang gelap bersama dengan si hewan suci. Si Dogi, guys. Setelah mengantar si Dogi, hewan suci, Rudeus dibawa ke sebuah ruangan di atas pepohonan dan diinterogasi. Setelah itu, ia langsung dijebloskan ke dalam penjara dengan tanpa berbusana, guys. Wah, ini novel sadis amat sama bocil ya. Setelah 2 hari dalam penjara, Rudeus berencana untuk melarikan diri dari penjara, guys. Dengan menggabungkan sihir api dan angin, Rudeus menciptakan udara yang hangat, yang membuat semua penjaga yang ada dalam ruangan tertidur, guys. Alhasil, Rudeus pun keluar dari penjara dan mengamati kondisi sekitar. Setelah keluar dari pintu penjara, Rudeus dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa. Dia melihat sebuah desa yang dibangun di atas puncak-puncak pohon yang kokoh. Ya, itu adalah desa ras hewan. Rudeus pun memulai rencana pelariannya. Mengingat si penyihir ini tidak tahu jalan pulang, berbagai macam rencana pelarian yang tidak mencolok pun sedang dipikirkan. Dan pada akhirnya, semua simulasi berakhir nihil, dan dia pun kembali ke dalam penjara. Ya, dia cepat amat menyerahnya. Oke, back to the story. Di hari kelima dalam penjara, akhirnya kebosanan Rudeus pun menghilang. Seorang petualang yang bernama Gisu dari ras iblis baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Pria tersebut dijebloskan karena kalah judi, guys. Ya, sepertinya dia dicurangi hingga berakhir ke dalam penjara. Setelah berinteraksi dengan Gisu selama beberapa hari, mereka pun menjadi akrab satu dengan yang lainnya. Pada hari ke-7, Ruijerd dan Aries datang menjemput Rudeus. Selain karena Ruijerd, Rudeus dibebaskan karena kesaksian para bocil hewan yang telah mereka selamatkan sebelumnya. By the way, guys, lokasi penjara Rudeus terletak di hutan agung di desa Dedorudia, desa ras hewan. Back to the story. Akhirnya, musim hujan tiba, guys. Hujan deras yang selama 3 bulan akan mengguyur benua Milis dan menyebabkan banjir. Mungkin itu salah satu alasan penduduk desa Dedorudia tinggal di atas pohon. Rudeus pun diceritakan mengenai hubungan antara organisasi penyeludupan, anak-anak ras hewan dan hewan suci. Intinya ada seseorang yang menginginkan hewan ini, guys. Namun agak susah untuk menangkapnya, mengingat perlindungan yang kuat dari para prajurit di desa Dedorudia. Akhirnya, organisasi penyeludupan berencana untuk menculik hewan tersebut saat mereka lengah. Pasukan desa hewan biasanya menerima permintaan tugas dari luar desa. Di saat kekuatan desa berkurang, para anggota organisasi tersebut menculik seluruh anak-anak di desa tersebut, yang membuat para prajurit desa sedikit kewalahan dan menurunkan penjagaan mereka terhadap hewan suci. Dan pada akhirnya, hewan suci dan para bocil hewan pun bisa tertangkap. Para mafia tersebut menunggu saat momen hujan besar selama 3 bulan mendekat, agar para prajurit tidak bisa mengejar para mafia karena banjir besar yang akan datang. Berpindah ke Rudeus lagi. Selama masa cutinya Rudeus di penjara, banyak hal yang terjadi, guys. Ruijerd dan Gustav menggagalkan pengiriman perdagangan anak-anak ras hewan lainnya. Mereka membebaskan sekitar 50 anak-anak ras hewan lainnya dan menghancurkan kapal-kapal organisasi tersebut. Masalah ini benar-benar tidak dipublikasikan oleh para pejabat Sandport dan petugas dermaga di Sandport. Sepertinya mereka menerima suap, guys, dari kalangan organisasi. Dan jika kasus ini viral, bisa memicu peperangan antara ras hewan dan kerajaan Milis. Negosiasi dan ganti rugi terhadap korban pun berlangsung selama seminggu. Itu adalah alasan kenapa mereka membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyelamatkan penyihir mesum ini. Maksudnya Rudeus, guys. Setelah mengetahui kebenarannya, Gies menunjukkan rasa bersalahnya dan meminta maaf kepada Rudeus, sang penyelamat hewan suci dan anaknya. Gies menunjukkan perut six-pack-nya dengan muka penyesalan. Why? Ternyata adatnya seperti ini, guys, di desa ras hewan untuk meminta maaf. Namun Rudeus tidak terlalu mempermasalahkannya setelah apa yang dialami. Tetapi tiba-tiba saja Aries menendang perut Gies. Wow.
dan dilanjutkan dengan mantra Water Ball yang dibaca oleh Eris. Dengan ini akhirnya kita impas bukan? Kata Eris. Semua orang pun hanya terdiam sesaat. Berpindah ke informasi tambahan, fakta lainnya guys, Gustav adalah kepala desa ras hewan di Dedorodia. Gies adalah anak dari Gustav, dan Gies lain yang merupakan wanita pengawal dari Eris, wanita ras hewan, adalah anak dari Gustav dan saudari dari Gies. Singkatnya, hubungan Gies lain dan keluarganya tidak baik guys. But berkat Eris dan Rudeus, mereka mulai memahami kemungkinan Gies lain yang mereka kenal sudah berubah. Back to the story, dan akhirnya banjir besar yang akan melanda selama 3 bulan pun turun guys. Dan hutan agung pun tidak turut luput dari banjir tersebut. Dalam mengisi waktu tersebut, Rudeus belajar sihir rahasia dari penduduk desa Dedorodia. Mereka menggunakan sihir suara atau sensorik yang mengacaukan keseimbangan lawan. Rudeus meminta Gustav untuk mengajarkannya, dan setelah dipelajari, ternyata sihir ini hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki pita suara yang kuat, seperti ras hewan di Dedorodia. 1 bulan berlalu dan para monster pun bermunculan di desa. Prajurit mulai kewalahan untuk membasmi para monster. Akhirnya, Ruiger berbicara dengan Gies untuk menawarkan bantuan dalam melenyapkan monster-monster ini, dan tim Dead End pun beraksi. Tidak butuh waktu lama untuk membereskan monster-monster tersebut, mengingat tim Dead End adalah party terbaik di benua iblis. Tidak sulit bagi tim ini untuk menghancurkan para monster, karena tim ini memiliki skill individual yang sangat tinggi. 2 bulan telah berlalu, dan musim hujan masih saja turun. Ruiger dan Gies masuk dalam pembicaraan yang serius tentang masa lalu ras mereka. Mereka berdua memang berasal dari ras yang suka mengamuk guys, yaitu ras iblis dan ras hewan. Dari pembicaraan mereka berdua, diketahui bahwa ras hewan mendominasi seluruh wilayah hutan agung. Dalam ras hewan, ada 2 keluarga utama, yaitu yang tinggal di Dedorodia dan yang tinggal di Adorodia. Ras yang tinggal di Dedorodia lebih seperti kucing, dan yang tinggal di Adorodia lebih seperti anjing. Ras yang tinggal di Dorodia memiliki tugas untuk menjaga hewan suci. Jadi, di antara ras hewan, kedua keluarga ini bisa dianggap seperti keluarga bangsawan, guys. Ras elf dan ras hobbit juga tinggal di hutan agung. Mereka berdomisili di bagian selatan hutan agung. Setiap tahunnya dilakukan festival pertemuan antar ras yang tinggal di hutan agung. Pertemuannya dilakukan di sekitar pohon pertapa agung. Hanya ras dwarf saja yang tidak tinggal di hutan agung. Mereka berdomisili di pegunungan gugusan naga biru, yaitu di lembahnya guys. Setelah mendengar cerita Ruiger dan Gies, Rudeus memutuskan untuk berlatih sihir lagi guys. Rudeus rupanya ingin belajar sihir terbang. Alasannya karena dia tidak bisa melarikan diri saat terakhir kali tertangkap. Seandainya dia bisa terbang, akan jauh lebih mudah untuk melarikan diri. Rudeus pun mulai membayangkan dirinya menjadi ringan dan seperti tertiup oleh tornado yang berkecepatan tinggi. Dan boom! Alakazam, tiba-tiba tubuh Rudeus menjadi sangat ringan sehingga tubuhnya terbang hingga menyentuh awan guys. Rudeus pun mendadak kaget dan kehilangan konsentrasi. Dia pun terjun bebas dengan kecepatan tinggi, dan dengan panik, tiba-tiba mata iblis diaktifkan secara otomatis untuk melihat masa depan. Namun, kondisinya agak sedikit terlambat, dan Rudeus menabrak ranting-ranting pohon yang berakhir jatuh ke dalam air. Tanpa disangka lagi, tubuhnya berdarah dan penuh dengan luka. Namun, tanpa sadar Rudeus telah mengaktifkan sihir penyembuhan guys. Wow, auto cheat ini namanya. Ternyata, Rudeus jatuh tepat di sarang kadal hutan. Ini para monster guys. Sebuah kesempatan yang bagus untuk latihan, dan tanpa berbelas kasihan, Rudeus langsung mengaktifkan sihir pembeku yang sangat luas. Akibatnya, para kadal pun membeku, ada yang hancur dan yang menggigil kedinginan. Efeknya sampai ke desa Dedorodia guys. Hal yang membuat Ruiger dan para prajurit hewan lainnya pergi ke lokasi Rudeus untuk melihat situasi yang terjadi. Setelah melihat kondisi Rudeus baik-baik saja, mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Setelah kembali ke desa, Gies berbicara dengan Rudeus. Dan tiba-tiba Rudeus menyatakan sedikit ketertarikannya terhadap putri Gies guys, Minitona. Nakal juga dia ya. Gies pun menyetujui jika Rudeus harus menikahi anaknya.
What? Rudeus pun kaget, namun dia mengingat janji setianya terhadap Eris. Dan di sisi lain, ternyata dia juga punya janji yang sama terhadap Sylvie. Yo, halo Smawers. Bocil ini merupakan playboy botol cap kecap, guys. Back to the story, 3 bulan telah berlalu, guys, dan hujan pun telah berhenti. Tim Dead End bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke ibu kota kerajaan Milis. Gies dan Gustav memperlengkapi tim Dead End dengan uang, pakaian sekali pakai, dan makanan. Sebelum berangkat, tiba-tiba Gisu mengajukan diri untuk ikut bersama dengan tim Dead End ke ibu kota kerajaan. Jadi pada akhirnya perjalanan ke ibu kota kerajaan Milis pun dimulai. Mereka mengikuti jalan lurus yang disebut dengan Jalan Pedang Suci yang membelah hutan agung secara dahsyat hingga ke ibu kota kerajaan. Konon jalan tersebut dibuat dengan kekuatan pedang sihir dari Saint Milis, pendiri organisasi keagamaan terbesar di dunia. Di tengah perjalanan, mereka menemukan batu dengan tulisan yang aneh, guys. Sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh Rudeus. Rudeus pun bertanya kepada Gisu karena Gisu merupakan ras iblis. Tetapi Gisu tahu kalau Ruijerd jauh lebih mampu untuk menjelaskannya. Dan berikut penjelasan Ruijerd. Dalam batu tersebut tertulis 7 kekuatan dunia. Dijelaskan oleh Ruijerd bahwa 7 kekuatan dunia adalah prajurit yang dikenal terkuat di dunia ini. Dan berikut adalah 7 kekuatan dunia di antaranya. Yang pertama adalah Dewa Teknik, yang kedua adalah Dewa Naga, yang ketiga adalah Dewa Perang, yang keempat adalah Dewa Iblis, yang kelima adalah Dewa Kematian, yang keenam adalah Dewa Pedang, yang ketujuh adalah Dewa Utara. Pada masa pemberontakan Dewa Iblis Laplace, hampir semua 7 kekuatan dunia menghilang. Ada yang meninggal, di antaranya Dewa Utara, Dewa Kematian, dan Dewa Pedang. Dan yang tersegel, satu-satunya yang selamat adalah Dewa Naga. Yang terkuat dari mereka bertujuh adalah yang pertama Dewa Teknik, yang sampai sekarang masih menghilang, Dewa Naga yang masih menghilang, Dewa Perang yang masih menghilang, dan yang tersegel adalah Dewa Iblis. Di volume berikut, penjelasan dari ketujuh kekuatan dunia ini pasti lebih rinci, mengingat ini masih merupakan bagian awal dari light novel ini. Back to the story, setelah 1 bulan dalam perjalanan, tim Dead End dan Gisu berhasil melewati hutan agung, guys, yang normalnya bisa menghabiskan waktu sampai 8 bulan. Dan tibalah mereka di pintu masuk lembah gugusan pegunungan Naga Biru, tempat kekuasaan dari ras Dwarf. Ini merupakan tempat yang terkenal dengan blacksmith, armor, weapon, dan semua yang terhubung satu dengan yang lainnya, dan semuanya berkualitas tinggi. Dengan demikian, tim Dead End telah berhasil keluar dari hutan agung dan memasuki kawasan lembah pegunungan Naga Biru menuju ke ibu kota kerajaan Milis. Oke guys, sekian review dari saya. Di video selanjutnya, saya akan mereview light novel Mushoku Tensei volume 5. Seperti apakah kerajaan Milis dan apa yang akan terjadi dengan tim Dead End? Penasaran dengan lanjutannya? Tunggu saja di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendukung channel ini. Salam, Wibu Lovers!